Bagaimana hukumnya dari yang dipatuhi umat perintah Rasul atau pemerintah tentang sah apa tidak sholat berjarak dan pakai masker? Pernah saya baca bahwa sholat berjarak ini dapat memecah belah umat. Orang yang sholat berjarak itu bukan ikut pemerintah. Jadi jangan kalau ikut ustadz sholatnya rapat, kalau ikut pemerintah sholatnya berjarak. Itu tak betul. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu bulan Ramadan kemarin membuat sholat berjarak waktu qiyamul lail malam. Tempat kami belajar, tuan-tuan guru kami, dosen-dosen kami, ustadz-ustadz kami waktu di Mesir mau menjelaskan bahwa sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak hukumnya sah. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat, sekarang enggak. Luruskan shaf tak rapat karena covid. Nah, jadi Masjid Al-Azhar di Madinah, di Makkah pun begitu juga berjarak. Sholat berjarak hukumnya sah. Jadi kalau ada masjid di Pekanbaru yang membuat berjarak, sah menurut Al-Azhar, sah menurut ulama Saudi Arabia. Jangan takut. Sholat pakai masker sah atau tak sah? Sah. Dari mana dia datang? Tak sah. Tak sah karena hidung tak menempel ke lantai. Sujud menempelkan kening dan hidung, bukan hidung menempel, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada hidung. Tapi banyak juga orang pakai masker tak di hidung, sekarang di dagu ya. Entah udah pindah lubang hidung ke dagu. Jadi kalau ada yang sholat pakai masker, sholatnya sah. Sholat berjarak, sholatnya sah. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang sholat pakai masker dan berjarak berarti ikut pemerintah. Yang sholat rapat berarti ikut ulama. Tidak begitu. Ada saudara saya nikah dengan janda 92 tahun. Hah? Coba tengok. Nampak 42. Beli satu dapat 3. Buy one get 3. Maksudnya bebini dapat anak 3. Tak sesuai sama lagu. Lagunya kan beranak ampek dan nanti juga. Orang tuanya tak restu karena perbandingan umur 42 dengan 22. Bagaimana sikap yang tepat kepada orang tuanya, Pak Ustadz? Ibu, bapak yang anakmu umur 22 mau nikah sama janda 42, ketika cinta tak bisa memilih. Cinta itu irrasional. Kalau rasional bukan cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Tak bisa dia mendengar lagi, tak nampaknya lagi di dunia ini kecuali janda. Hanya saja kita sebagai orang yang di luar hanya bisa memberikan pandangan. Ada 3 yang mau kusampaikan wahai kau anak muda. Yang pertama, kalau kau sekarang umur 22, janda ini 42, nanti waktu kau umur 42, ini bini kau ini udah 62. Berarti kau siap-siap berbini sekali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati ini berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, orang petangnya bisa jadi kafir. Sedangkan kepada Allah aja hati bisa berubah, apalagi kepada bagaimana kalau tiba-tiba nanti hatimu berubah? Siap enggak? Yang ketiga, ibumu yang melarang ini bukan niat dia tak baik, bukan dia menyuruh kau berzina, tapi menyuruh kau berpikir. Oleh sebab itu istiqarah dulu, berpikir. Kalau sudah pikir-pikir tetap juga dia mau menerima, maka orang tua mau tak mau, suka tak suka, dia mesti menyetujui.
Karena yang tidak boleh itu kalau anak itu melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dia mau menikah dengan orang yang tak seakidah, wajib orang tua melarang. Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Sedangkan ini bukan masalah akidah, ini masalah adab, ini masalah kepantasan, ini masalah kufu, ini masalah kelayakan. Maka di pengadilan pun seorang laki-laki boleh menikahi perempuan berganti perwalian. Kalau perempuan itu tidak, ayahnya tak setuju, maka bisa dialihkan ke wali abad, wali yang lebih jauh. Wali perempuan itu ayahnya tak setuju, bisa berpindah dari ayah ke datuk, datuknya tak setuju, bisa berpindah ke abang. Sedangkan wali perempuan aja bisa berpindah kalau pasal tak setujunya itu bukan karena agama. Kenapa tak setuju? Karena beda suku. Kenapa tak setuju? Karena susah. Kenapa tak setuju? Karena belum kerja. Itu bisa perwalian itu berpindah. Apalagi kalau hanya sekedar setuju tak setuju, bukan masalah perwalian, tapi pandangan orang tua ini perlu didengar. Jadi anak-anak muda ini jangan hanya memperturutkan isi kepala dia saja, belum tahu dia lagi asam garam hidup. Apakah memasukkan foto bersama ustadz di FB termasuk ria? Berfoto dia, habis itu diuploadnya ke FB. Tujuannya supaya yang lain mau mengikuti tausiah. Yang dua, jangan dibilang hanya men-share jadwal tausiah aja, tapi tak mengikuti tausiah. Beda antara syiar dengan riya. Kalau sekedar untuk syiar berfoto dia dengan Ustadz A'agim, berfoto dengan Ustadz Fulan, lalu kemudian dia ajak, marilah kita hadiri tausiah pada tanggal 19 di masjid. Nah, itu syiar tuh. Hilang pula iklan tadi. Buat update, ikutilah kajian subuh di Masjid Hijratus Sabirin, Jalan Bata nomor 28, Simpang BPG, Sabtu 19 September 2020, kajian subuh. Nah, cukup itu aja, yang lain-lain. Bagi Anda yang ingin kontak person, hubungi saya. Apa belanja? Untuk syiar, untuk iklan boleh. Gimana caranya agar mudah berjumpa jodoh? Jumpai Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stoknya. Ustadz Al-Nob ketua yayasan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti dikasihnya ada semua, umur, status ada semua. Ustadz Al-Nob tentu isi ini dulu kan. Langkah rezeki pertemuan maut siapa yang mengatur? Allah. Coba tanya ibu-ibu bapak nih, gimana berjumpa? Ibu yang perempuan tanya ibu, bu, gimana jumpa bapak itu dulu? Setiap ini tak ada satu ceritanya, lain kepala, lain orang, lain cerita semua. Macam mana pertemuan dia dulu? Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Iyam sasgallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau kau ditimpa musibah, tak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin mempertemukan engkau, tak pula ada yang bisa menghalanginya. Makanya selesai sholat kita katakan, la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau engkau mau mengasihi, tak ada yang bisa menghalang. Wa la mu'ti'a lima mana'ta. Kalau engkau mau memberi, kalau engkau melarang, tak pula ada yang bisa menghalang. Itulah tauhid. Jadi kalau ada orang, aku sebetulnya mau nikah sama dia dulu Pak Ustaz, terus kenapa tak jadi? Kena pelet. Tauhidnya tak betul. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah mau mengasihi, tak ada yang bisa mencegah. Wala mu'ti'a lima mana'ta.
dan kalau Allah mencegah tak ada yang bisa mengasihi. La haula, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Tentang pelaksanaan sholat Jumat, khotib naik mimbar, bilalnya azan, kebetulan saya baru datang, mana yang lebih baik, langsung sholat tahiyatul masjid atau nunggu habis azan? Dan mana yang dibolehkan atau tak dibolehkan? Tunggu habis azan. Kenapa menunggu selesai azan? Siapa yang menyambut seruan azan kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tegak, tunggu selesai azan. Kenapa kau tunggu selesai azan? Kenapa tak lanjut tahiyatul masjid? Aku mau mendapatkan syafaat. Kenapa tak langsung duduk aja? Karena Nabi pernah khutbah, lalu kemudian ketika Nabi sedang khutbah ada seorang jamaah duduk, kata Nabi, qum fasalli, tegak, salat 2 rakaat. Itu dalil boleh melaksanakan salat 2 rakaat walaupun khatib sudah berdiri khutbah. Tapi sadar diri, tahu diuntung lah, udah terlambat, khatib udah naik, bacalah ayat pendek, rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua kulhu. Nah, ini udah terlambat, baca pula Al-Kahfi hari Jumat nih Pak Ustaz, tepi-tepi sana terlambat, tahu diri, tepi sana terlambat, nah sholat sunat. Ini udah terlambat, wah tegas, pakai baju kaos, emang masalah buat lo. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustadz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal faraju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Oleh sebab itu, kadang sebetulnya jamaah ini tidak semuanya bertanya, dia curhat juga. Lakinya menengok TikTok tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan.